Kalau kemarin itu ada program dari universitas itu ada ISMA, pertukaran pelajar gitu dengan universitas di luar negeri, kita juga memfasilitasinya itu dengan adanya tes TOEFL ITP. Jadi seperti itu. Kemudian ada lagi di sini functions of TOEFL. Jadi pengenalan dulu nih ya, jangan buru-buru ke tipsnya dulu nanti ya. Jadi functions of TOEFL di situ adalah standar requirement English proficiency. Jadi kalau memang fungsinya ya jelas sebagai apa namanya uji kemampuan berbahasa Inggris kita yang memang sudah terstandar. Kalau kita punya lisensinya itu adalah TOEFL ITP. Kalau mau tes TOEFL yang benar-benar TOEFL itu biayanya minimal itu 550.000. Jadi kalau kalian besok nih ikut TOEFL gratis gitu ya, kan karena memang itu sifatnya wajib itu uh, kalian termasuk sudah beruntung gitu ya, because you are chosen once gitu ya dari thousand students gitu ya, dan yang dipilih hanya semester 4 dan kalian boleh mengikutinya secara gratis, kemudian boleh merasakan tes TOEFL itu gratis dan juga paling saja nanti bisa mendapatkan hadiah atau you will become winner gitu ya, mungkin nanti akan dipilih beberapa juara dan kali aja mungkin kalau yang memang bahasa Inggrisnya sudah bagus walaupun belum pernah ikut tes, kemudian kalian getting luck gitu ya dan jadi juara, itu sudah keberuntungan kesekian kali gitu. Jadi kemudian bisa juga sebagai requirement for taking study or scholarships gitu ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, kalau masuk ke universitas di luar negeri bisa juga dengan menggunakan TOEFL ITP atau working in the company, university, language institution and others gitu ya. Jadi TOEFL itu memang digunakan untuk beberapa syarat, salah satunya memang bisa untuk bekerja seperti itu. Tuh, kemudian ada lagi di LDC ini. Nah, kalau TOEFL itu karena memang lisensinya itu adalah ITP di situ ya, ada di LDC ada TOEFL Predictions. Kalau TOEFL Predictions itu karena memang biaya kalau TOEFL ITP itu mahal, more than 500,000 rupiah ya, lebih dari 500.000 rupiah. Kalau TOEFL Predictions di LDC atau boleh dikatakan proficiency test of English itu jauh lebih murah karena memang sertifikatnya hanya diakui secara regional saja karena memang itu predictions ya, bukan berlisensi. Jadi apa yang akan kalian kerjakan besok adalah TOEFL prediction-nya, bukan TOEFL ITP-nya gitu. Oke. Dan itu hanya valid untuk institusi yang memang menyelenggarakan tes tersebut. Dan for your information, for apa namanya TOEFL certificate-nya nanti kalau kalian sudah selesai nih ikut TOEFL battle besok, kemudian you got good score for the TOEFL test gitu ya, skornya bagus, kemudian kamu mau mencetak sertifikatnya boleh sekali. Nanti masa berlaku sertifikatnya itu 2 tahun dia. Jadi dari 2 tahun ke depan kalian bisa menggunakan sertifikat TOEFL yang memang kalian cetak nantinya. Kalau memang besok skornya bagus kemudian pengen dicetak, berlaku untuk 2 tahun. Untuk sertifikat TOEFL berlaku 2 tahun. Then ada lagi high score. So if you are afraid when you are joining the TOEFL test tomorrow ya, let's say, aduh Miss saya takut nih karena ini pertama kali, kali aja saya nilainya 0 gitu ya. Santai aja, nggak ada skor 0 di TOEFL. Jadi skor paling rendah itu 280 sekian itu kalau paper base ya. Dan paling tinggi itu adalah 677. Jadi kalau kalian benar semua, nanti akan ada penjelasan lagi, ada berapa jenis soal, ada berapa tipe soal, jumlah soalnya. Kalau kalian betul semua dari 3 sections atau 3 skill yang memang diujikan, kalian skornya akan mencapai 677. Dan paling rendah, walaupun kalian salah semua, kalian akan tetap mendapatkan skor. Jadi tidak 0 point gitu ya, tidak. Kemudian apa lagi ya? Ini skip saja ya. So
For the TOEFL test ya, it contains three skills, ada three sections. Yang pertama itu adalah listening ya, it contains 50 questions, ada 50 pertanyaan. And the time allotment is about 35 minutes or maybe 30 to 40 minutes gitu ya, sekitar 30 sampai 40 menit waktunya dia. Jadi listening sections-nya dulu ada 50 soal, kalian mendengarkan, kemudian nanti akan ada soal dan kalian menjawab di situ, ada 50 soal, waktunya 30 sampai 40 menit. So here to measure the ability to understand English as it's spoken in North America, the sections test comprehensions of main ideas, supporting details, and inferences. Jadi memang lebih kepada kalian memahami percakapan, bahasa percakapan dari audio listening, kemudian nanti kalian akan menjawab pertanyaan seputar main idenya, kemudian supporting detail seperti 5W1H, kemudian ada inferencing juga, jadi menyimpulkan juga bisa. Kemudian the second section of the test itu adalah structure or written expressions, jadi ada structure nih. Ini lebih kepada pemahaman kalian tentang grammar, ya, grammar. So the questions are 40 questions, ada 40 pertanyaan, dan waktunya ini lebih sedikit. Jadi kalau ini waktunya hanya 25 menit. So you only have 25 minutes to do structure sections with 40 questions. Jadi dengan 40 pertanyaan itu hanya waktunya 25 menit. Di sini adalah tujuannya adalah measure the ability to recognize language that is appropriate for standard written English. Jadi lebih kepada grammarnya, lebih kepada standar bahasa tulisnya saja. Jadi about subject and verb agreement biasanya lebih kepada itu. Kemudian the last sections of the test itu adalah reading comprehensions. Jadi ada reading, the questions is same as the listening sections, it's 50 questions, and the time allotments quite longer ya than the previous sections. Jadi ada 55 minutes, ada 55 menit waktunya untuk mengerjakan. Jadi 55 menit itu untuk mengerjakan soal reading, because it's reading ya, so you will get bored ya when you are reading long text. Kemudian ada beberapa pertanyaan di situ. Biasanya terdiri dari beberapa teks dan memang teksnya lumayan panjang. Jadi nanti kalian akan membaca teksnya dulu, kemudian ada beberapa pertanyaan yang follow the text, gitu, the passage gitu. Measure the ability to understand short passages similar in topic and style to academic texts used in North American colleges and universities. Jadi ya kemampuan membaca kalian di situ diuji dalam reading sections testnya di sini. Kalau ini adalah range score-nya ya, saya rasa tidak terlalu ini. Kalau ini paper 1, ini computer 1. Kalau yang kita gunakan adalah paper. Itu. Oke, then ini tadi kita kenalan dulu tentang LDC services dan juga TOEFL-nya gitu ya. So language testing centers, kita melayani testing center, translation center, dan juga training center. Jadi kalau butuh apa-apa tentang bahasa Inggris, just come to LDC gitu ya. Kemudian kita siap melayani, itu saja. Then kemudian mau saya buka pertanyaan dulu nggak nih? So far, any questions? Ada pertanyaan nggak? No? No? No questions? Wow, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan saja ya. Ini sudah masuk tadi, sudah pengenalan kepada apa itu TOEFL gitu ya. Semoga paham sedikit ya besok. Kalau mengerjakan tes berarti you will do 3 sections of the test. Yang pertama itu adalah listening, 50 questions, kemudian structure, 40 questions, kemudian ada reading juga itu 50 questions. Jadi 50, 40, dan 50 pertanyaan. Jadi hampir 150, kurang lebih waktunya ada 2 jam untuk mengerjakan. Jadi siap-siap sarapan dulu besok. Saran saya adalah kalian harus sarapan dulu.
harus sarapan dulu, kemudian biar konsentrasi dan juga bersihkan telinga dulu kalau mau listening sections ya. Karena biasanya most of you ya got the trouble with the listening sections because you cannot hear the audio clearly, atau mungkin juga karena memang ada masalah sedikit dengan telinganya juga kurang paham gitu ya. Okay, then. Alright then, so here ini kepada listening comprehensions ya. Jadi kalau well actually kalau ini ada pelatihan TOEFL itu harusnya biasanya terdiri dari 12 meeting. Jadi 12 meeting itu gimana sih kalau 12 meeting itu dibagi untuk 3 skill tadi, skill listening, skill structure, dan juga skill reading. Nah, masing-masing itu harus setidaknya itu dalam 12 kali pertemuan, 12 dikalikan 100 menit per meetingnya. Jadi kalian butuh waktu sekitar 1.200 menit untuk memahami kalau TOEFL itu tipsnya seperti ini. Ini digunakan dalam satu waktu atau satu kali pertemuan saja di sini ya. Jadi saya memanfaatkan hanya mungkin sekitar 15 menit saja untuk presentasi, kemudian nanti kita lebih kepada questions and answer sessions gitu ya. Kalau memang kalian ada pertanyaan mengenai seputar tes, nanti ditanyakan saja. So, I would like to describe about the listening sections test ya, part A here, itu adalah short conversations. Tadi ada penjabaran lagi kalau listening itu ada 50 pertanyaan dia, tapi dibagi beberapa part. Part A itu adalah short conversation and it contains 30 questions. Jadi kalau part A itu adalah short conversations, jadi percakapan tapi yang memang pendek. Jadi satu soal itu dengan satu audio atau satu percakapan. Dan itu terdiri dari 30 soal short conversations itu. Dan karena memang short, satu soal satu pertanyaan, jadi kalian harus bisa menyimpulkan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah part B, itu adalah longer conversations, biasanya sekitar 8 sampai 10 soal gitu. Dan ini percakapan yang lumayan panjang, agak lama, kemudian diikuti beberapa soal. Kalau tadi yang pertama itu adalah satu percakapan dengan satu soal atau one questions. Kalau ini adalah satu percakapan lumayan panjang, agak panjang, diikuti dengan 4 soal, 4 sampai 5 soal, tergantung jumlah soalnya. Kalau memang 10 berarti nanti 5 soal. Kemudian part C ada short talk. Kalau ini biasanya ke speech atau mungkin juga lecturing. Jadi nanti akan ada monolog yang memang menceritakan banyak hal. Jadi seperti perkuliahan, let's say someone will talk about something and then within some minutes ya, kemudian akan ada followed by some questions seperti itu. Part A, B, C. Kalau listening sections biasanya seperti itu. Oke. Strategis for listening parts. Jadi sebenarnya kalau buku-buku listening itu agak lumayan banyak ya dia. Kalau kalian boleh search di Google, di situ ada Deborah Philip, Ellie Hinkle, kemudian sampai Carol King dan lain sebagainya. Ada beberapa skill yang memang harus dikuasai. Nanti ini dalam kata singkatnya ya. Tips and tricks for part A. Part A itu tadi ingat ya, adalah short conversation, satu soal, satu audio, atau satu percakapan singkat. Jadi di pre-listening test, as long as they are allowed to open the part A of listening session, here are the tips. Yang pertama adalah options-nya dibaca. Kalau kalian lihat, kalau di paper base ya, besok bentuknya kan dalam bentuk online ya, berarti yang akan kalian lihat atau ditampilkan dalam layar kalian itu hanya multiple choices-nya saja, atau pilihannya saja, dari A sampai ke D. Jadi gunakan waktu sebaik mungkin. Pertama, jelas baca opsinya dulu atau pilihan gandanya dulu. Pahami ya maksudnya, itu artinya apa, ini meaningnya apa, seperti itu dibaca dulu. Kemudian yang kedua, try to predict the questions based on the options. Jadi kalau nanti ada pilihan A, B, C, D, kira-kira pertanyaannya apa ya gitu ya. Kamu bisa coba memprediksi. Kemudian
Bisa jadi dalam bentuk pertanyaannya orang, atau mungkin juga about thing gitu ya, atau occupations atau place. Pokoknya kamu bisa mencoba menyimpulkan tentang 5W1H yang ada di short conversations tadi. Kemudian seperti itu. Dan yang ketiga, setelah membaca options, kemudian prediksi pertanyaan, karena memang pertanyaan tidak dituliskan di dalam buku soal ataupun di dalam soal online besok ya. Jadi kalian harus bisa memprediksinya. Think of possible keywords based on the options. Jadi keywords-nya biasanya kan kalau listening itu di short conversations itu atau yang satu soal satu audio itu kalian akan mendengarkan yang memang benar-benar pendek gitu ya. Dan kalian harus mendengarkan keywordnya. Keywordnya berarti kata-kata apa sih yang memang kalian dengar di situ. Nah, kalian harus cari kata kuncinya yang disebutkan oleh audio atau oleh speaker di dalam audio seperti itu. Kalau tadi itu pre-listening, jadi sebelum kalian mendengarkan audio, kalian prediksi pertanyaannya dulu apa, kemudian pahami jawabannya dulu itu apa. Kemudian ada Wills listening test ya, selama mendengarkan berarti kalian harus ngapain? Ada beberapa hal yang memang harus dilakukan di sini. Pertama adalah listen to what the first speaker say as they give the context of the dialogue. Konteks itu akan selalu diberikan oleh first speaker. Jadi akan ada dua speaker ya kalau dalam short conversations, speaker A yang ngomong pertama, kemudian second speaker atau yang ngomong kedua di situ. Dan konteks itu akan dijelaskan oleh first speaker. Kemudian, listen to what the second speaker say as they lead to the questions. Jadi, inti pertanyaannya biasanya akan muncul ke second speaker. Jadi, kalian harus pahami betul apa yang disebutkan oleh second speakers-nya. Jadi, second speakers-nya ngomong apa sih gitu ya. Misal A, B, C kayak, Hi Brenda, how are you gitu ya. Not bad gitu ya, berarti kamu harus memahami apa itu arti not bad gitu. Jadi yang dipahami itu adalah second speaker-nya. And biasanya itu question-nya akan merujuk kepada apa yang diucapkan oleh second speaker-nya. Some points to ponder itu adalah draw conclusions about who, what, and where. Kemudian choose answer with synonyms. Kemudian avoid similar sounds. Yang bisa kalian gunakan itu kalau biasanya nih ya, poin nomor 2 dan 3 itu yang penting. Jangan memilih jawaban yang memang tertulisnya itu sama dengan apa yang kalian dengarkan. Biasanya itu options-nya itu adalah as a distractor ya. Kalau yang memang kamu mendengarkan kata not bad gitu ya, nanti di pilihannya akan ada pilihan bed kasur gitu ya, ada bed, kemudian ada lagi bed buruk yang sesuai seperti itu biasa, kemudian ada lagi yang lain gitu ya. Nah, biasanya pilihan jawaban yang tepat itu malah justru jauh-jauh dari suara yang mirip-mirip dengan kata bed itu. Not bad, kemudian kan kalau not bad kan berarti dia fine gitu ya. Terusan pilihan-pilihan optionnya itu adalah gitu ya. She's in bed, apa begitu ya. Kemudian kamu pilih jawabannya yang memang jauh dari kata-kata bad. Gitu. Choose answer with synonym. Jadi sinonimnya dari not bad itu apa? Berarti fine atau okay gitu. Cari jawaban yang memang mengacu kalau itu adalah jawaban kalau she's fine atau she's okay gitu ya. Kemudian negative expressions, almost negative expressions, double negative, ada beberapa jenis negative expressions gitu ya. Cukup panjang kalau dibahas. Kemudian listen to certain expressions. Ada beberapa expressions of agreement, kalian juga harus belajar. Kemudian uncertainty dan suggestions juga kalian harus belajar expressions yang memang biasa digunakan itu seperti apa. Yang jelas kalau poin yang penting yang saya garis bawahi itu adalah di poin nomor 2 dan 3. Jadi choose answer with synonyms dan juga avoid similar sounds. Oke. So far ada pertanyaan? Paham ya? Kita lanjut.
Kalau ini part B dan C yang lumayan panjang gitu ya, karena memang itu longer conversations dan juga talk gitu ya. Ada lecturing atau speech, kemudian ada juga longer conversations, jadi kalian memang harus memahami betul gitu ya. Yang harus ditentukan adalah kalian belajar menentukan topik gitu ya. Nanti biasanya pertanyaannya akan ada topiknya, kemudian kalian harus fokus kepada keywords yang disebutkan di dalam audio. Kemudian specific information it covers 5W plus 1H gitu ya. Jadi kalau 5W1H itu ya tentang specific information. Jadi kalian memang harus pahami betul ketika memang kalian ada percakapan. Di situ kalian harus pahami betul specific information yang ada di dalam audio tersebut. Jadi seperti itu untuk listening. Jadi for listening sections, kemudian kita ke ini ya, yang structure. Jadi secara singkat-singkat saja ya, yang jelas. So what I want to emphasize on you when you are facing listening sections of the test ya, kalian harus menghindari jawaban yang memang suaranya hampir mirip-mirip dengan apa yang kalian dengar di dalam audio. Jawabannya itulah. Kemudian cari sinonimnya. Jadi kalau kalian sudah paham itu maksudnya not bad itu adalah fine, berarti kalian cari sinonim dari not bad itu adalah fine seperti itu. Oke, kemudian kita ke structure atau written expressions. Jadi ini lebih kepada grammar ya. Ini pembahasan grammarnya itu yang pertama biasanya yang paling penting adalah subject or noun phrases. Itu ada subject and noun phrases. Jadi kalau kalian sudah paham gitu ya, subjek itu harusnya yang seperti apa sih itu ya, berarti harus dalam bentuk noun. Noun itu kata benda itu yang seperti apa ya, berarti kalian memang harus noun phrase itu yang seperti apa, kalian memang harus tahu. Frekuensinya biasanya muncul around 50% gitu ya. Sekitar 15% dari soal itu akan menanyakan soal subjek atau noun phrase. Kemudian ada word orders. Jadi urutan kata di sana ya. Dan yang paling penting itu adalah yang sering muncul itu pasti adalah subject and verb agreements. Because in English ya, the most important thing in grammar in English itu adalah subject and verb agreement. So every sentence must have a subject and a verb at least. Jadi semua kalimat itu dalam bahasa Inggris harus mempunyai subject dan verb. Jadi kalau kalian belum tahu apa itu verb, itu juga agak susah gitu ya. Jadi verb itu adalah kata kerja memang yang menunjukkan kalau itu adalah sebuah kegiatan atau activity. Dan belum dikatakan sebagai kata kerja jika memang itu belum menunjukkan suatu kegiatan. Jadi contohnya kalau lapar. Lapar kan kalau di dalam bahasa Indonesia saya lapar, that would be okay gitu ya for the sentence ya, but not in English. I hungry itu salah. Jadi harus seperti apa sih? Miss, kalau memang ada kata yang memang bukan kata kerja, jadi harus gimana? Jadi harus ada to be di sana sebagai pengganti sebagai kata kerjanya. So we should put to be there. Contohnya I am hungry, jadi seperti itu. Kemudian, nah kalau misal saya itu guru gitu ya, saya guru gitu. Kalau bahasa Indonesia kan oke ya, saya guru. Kalau bahasa Inggris nggak boleh gitu ya. Bukan I teacher, tetapi I'm a teacher. Jadi kalau bukan yang menunjukkan suatu action atau suatu kegiatan itu bukan dikatakan kata kerja. Jadi harus memiliki kata kerja, harus subjek itu diikuti oleh kata kerja. Jadi kalau memang tidak ada kata kerjanya, kita harus meletakkan to be di sana. To be itu ya ada are, ada am, ada is, ada was, ada were gitu ya. Kalau memang ada auxiliary verb seperti kata will, ada shall, ada should, ada could, can dan lain sebagainya, harus diikuti bentuk be di sana. I can be a good swimmer contohnya. Saya bisa menjadi perenang yang bagus atau perenang yang handal seperti itu. Jadi seperti itu. Subject and verb agreement ya, kemudian adjectives
clauses seperti itu. Jadi yang paling penting itu ya jelas subject dan verb agreement. Kemudian ada lagi conjunctions. Jadi kalau di dalam structure itu biasanya nanti akan ada bentuk connector ya. Connector itu adalah kata hubung. Kata hubung digunakan untuk menghubungkan klausa di sana. Jadi kalau kalimat itu bisa terdiri dari kalimat yang sederhana ataupun kalimat yang kompleks. Kalau yang kompleks itu biasanya akan dihubungkan dengan yang namanya connector. Connector itu seperti kalau misal ada kata because, ada kata but, ada kata and. Nah, kalau sudah ada kata-kata yang seperti itu atau konektor itu, dalam kalimat itu harus memiliki dua subjek dan dua verb. Jadi satu subjek, satu verb muncul sebelum konektor, satu sisanya lagi setelah konektor. Gitu. Contohnya adalah kalau tadi kukuh ya, namanya kukuh apa bukan? Saya lupa. Kukuh gitu ya. Kukuh dia itu anaknya ganteng ya, tapi dia itu anaknya ganteng. Kalau tapi berarti sesuatu yang kontradiktif ya. Kalau conjunction atau connector but itu biasanya menunjukkan kalau suatu hal yang positif dijejerkan dengan hal yang negatif. Jadi Kuku is a handsome boy gitu ya, but he's a playboy contohnya ya. Nah, gitu contohnya. Berarti kan Kuku is handsome itu adalah subjek dan verb yang pertama, kemudian ada kata but, connector atau conjunctions di situ, kemudian he is, he-nya subjek yang kedua, kemudian is playboy-nya itu sebagai verb yang kedua. Jadi kalau itu harus ada dua subjek, dua verb. Gilang, kamu lagi ngapain Gilang? Santai banget tiduran ya, Lang. Oke. Okay. Alright. So, kemudian ya, kemudian kalau itu sudah ada connector, ada conjunctions di sana yang digunakan, kalian harus pastikan the conjunction is the most appropriate one gitu ya. Contohnya, oke, gimana sih? Share-nya stop dulu. Oke. Mulai share lagi. Stop dulu. Kemudian, oke, share lagi. Alright. Oke, pada momen ya, tadi ada my friend asked me to do this. Oke, jadi oh iya, oh I see, aku lupa Pak, share. Ini kan, terus gitu kan. Keseluruhan aja Bu. Screen gitu ya, oke. Oke, sip. Thank you Pak. Oke, continue ya. Tadi kalau tentang connector ya, so when you find a sentence but it's a complex sentence yang terdiri dari beberapa klausa, kalian harus memastikan konektornya itu tepat. Kemudian ada dua subjek dan ada dua verb di sana, seperti itu. Ini sih lebih kepada kemunculan seputar pertanyaan ya. Jadi kalian memang harus paham betul tentang grammar. Kalau grammar itu it's a bit boring ya for me ya. Kalau saya mengajar grammar itu memang benar-benar harus dengan extra effort dan kalian memang harus pahamnya itu betul-betul paham. Jadi seperti itu. Grammar seperti superlatif ya. Kalau superlatif berarti ada the, kemudian di followed by most, titik-titik, atau titik-titik est seperti itu. Jadi ya lebih kepada grammar saja. Harus kalau superlatif itu the most handsome gitu ya. The busiest city seperti itu. Jadi harus ada kata the di depannya dan memang harus kalian paham betul pasangan-pasangannya seperti itu. Oke, ini ada contohnya ya. Kira-kira ada yang mau coba jawab nggak? Audita kayaknya seems that you are smiling at me. Kemudian kayaknya Audita mau coba jawab ya, Dit. Oke. Jawab saja nggak apa-apa. Kalau salah, nggak dapet poin, nggak dapet hukuman. Kalau benar juga nggak dapet hadiah. Jadi nggak apa-apa. Nggak rugi kalau jawab tuh.
So this is only an example. Gimana nih, ada yang mau coba jawab nggak? Masa nggak ada yang berani jawab nih? Oh, ada, the answer is A. Ini, maaf Miss, nggak bisa buka mikrofon. Oke, jawabannya itu ada yang A, the city of, gitu ya. So, here what we should identify here, kira-kira kita perlu mencari apa nih ya? Ada kata received its name from Siok's word meaning first people. Titik-titik biloksi receive, berarti ini biloksi itu bisa jadi adalah sebuah nama ya. Nama, dan itu bisa dijadikan sebagai subjek. Kalau nama itu adalah noun, noun itu bisa dijadikan sebagai subjek ataupun objek. Karena ini letaknya di depan, berarti ini akan menjadi subjek. Dan receive as a verb gitu ya, receive menerima gitu ya, sebuah actions, itu berarti sebagai kata kerja ya dear. Jadi kita lihat receive sebagai kata kerja. Yang perlu kita cari adalah tidak perlu mencari yang namanya jawaban yang ada to be atau kata kerjanya di sini. C dan D jelas kita salahkan ya. Nah, yang C and D, it's mood. Really? Can you hear my voice? Can you hear my voice? Bisa? Yes, oke, bisa. Ya, I see. Oke, jadi tadi jawabannya benar, ada yang menjawab A. Di sini the city of Biloxi. Yang betul adalah kalau the city Biloxi ini kurang preposisi of gitu ya, sama saja dengan the city of Jakarta seperti itu. Jakarta City, kalau city-nya di belakang nggak perlu pakai of. The Biloxi City contohnya. Jadi karena di sini city-nya sudah di depan, harus menggunakan kata of di depannya. Jadi seperti itu. Oke, God, sudah benar ya jawabannya. Tadi ini ngeblank, blank. Oke. Wait a moment. Do you have questions? Boleh chat ke saya kalau ada pertanyaan. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak? Oh, ini apa namanya, susah kok. Ada pertanyaan? Miss, mohon maaf, Miss. Miss belum unmute. Saya tadi tidak ya, oke. So,
Check the chat room. Jadi coba dicek di chat roomnya, ya. Saya sudah share satu link itu untuk mengerjakan mini test. So you just try to do the TOEFL test. Itu saya buat dalam bentuk Google Form. Coba dicek dulu. Kemudian nanti kalian bisa apa namanya coba-coba. So it contains not complete 50, 40, 50 questions ya, tetapi ke 30 questions only. Jadi masing-masing section hanya terdiri dari 30. Kemudian sebentar, saya coba share untuk link audionya. Wait a moment. Boleh sekalian kalau memang ada pertanyaan silakan boleh bertanya saja. Let's say if you are still confused about the TOEFL test atau mungkin pernah you are having a kind of experience in facing the TOEFL test kemudian menemukan kesulitan, boleh bertanya juga. Well, let me check the audio ya. Saya coba cari audionya dulu. Not here. Let's see. Oh, harus. Okay, so I have sent the first audio. The second one, have you received the audio? Okay, the third one. Sudah ya, ada 3 audio dari masing-masing 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, soal 30. Jadi seperti itu. Okay. Then jangan ganggu. Oke. Gak ada pertanyaan nih. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke ini ya. Kita lanjut ke reading sectionnya. Okay, so we go to the reading sections here. Ya. As I told you before, kalau sebelumnya tadi saya sebutkan sections yang ketiga itu adalah reading comprehension, so the time allotment is quite longer than the previous sections ya. You have 55 minutes to do 50 questions. Ada 55 menit untuk mengerjakan 50 soal. Jadi lumayan panjang waktunya. Jadi kalian bisa memahami betul ya bacaan-bacanya dulu. Biasanya containing around 5 to 6 passages atau 5 to 6 text. Ada 5 sampai 6 teks kemudian diikuti oleh beberapa pertanyaan. Approximately about 8 to 10 questions for each passage or each text. Jadi satu teksnya itu bisa terdiri dari 8 sampai 10 pertanyaan. Dan apa saja sih yang biasanya dipertanyakan dalam reading sections-nya itu adalah factual or text-based. Jadi ada vocabulary. Vocabulary itu biasanya tentang word meanings ya. Jadi kalau kata ini artinya apa gitu ya. Atau meaningnya hampir sama dengan apa. Atau sinonimnya apa seperti itu. Ada vocabulary items. Kemudian
inferences gitu ya. Jadi kalian harus menyimpulkan, ada beberapa informasi dan kalian simpulkan di sana. Kemudian sentence level reference, kemudian ada textual organizations and focus, dan main ideas. Yang paling sering ditanyakan itu adalah main idea questions. Jadi paragraf 1 biasanya berbicara tentang apa gitu. The first paragraph mainly discuss about gitu ya contohnya. Jadi lebih kepada main idea questions. Jadi kalian harus tahu betul ya main idea questions itu dalam satu paragraf itu sebenarnya ngomong apa sih satu paragraf itu. Nah, kalian pahami dari mana idea seperti itu. Dan the most important thing when you are reading the text ya, if you are bored ya in reading the long passages, kalian cukup baca first sentence of the paragraph. Jadi kalau teksnya itu terdiri dari beberapa paragraf, bosan banget nih Miss, paragrafnya ada 5 gitu ya, teksnya panjang-panjang gitu ya, harus gimana nih waktunya kan segitu doang Miss gitu ya. Kalian cukup baca ini aja, first sentence setiap paragrafnya saja. Jadi masing-masing kalimat pertamanya kamu baca dan pahami maksudnya itu adalah apa. Kalau main idea biasanya kepada first sentence of paragraph. Jadi seperti itu. Yang pertama yang harus kalian lakukan itu adalah do not read the passage before you read the questions. Ya. Ada yang menyebutkan kalau lebih mudah membaca pertanyaannya dulu baru membaca teksnya. Ada yang sebaliknya seperti itu. Kalau saran saya sih lebih baik kalian membaca first sentence of each paragraph saja. Masing-masing paragraf pertama dibaca kalimat pertamanya. Gitu. Kemudian pahami dulu pertanyaannya itu seputar apa, apakah who ataukah when, where, and so on gitu ya. Dipahami dulu pertanyaannya itu seputar apa, baru mencari keywords in the questions. Cari keywords-nya. Jadi misal tentang solar eclipse misalnya, kalian akan cari tahu juga keywordnya tentang eclipse di sana. Go over the passage to find out related matters. Jadi cari yang memang ada dituliskan di dalam teks di situ. Inference questions require you to make conclusions based on the information in the text. Jadi ada inference, kalian harus menyimpulkan sendiri nih, ada detail information yang ditulis di dalam teks atau passage, kemudian kalian harus menyimpulkan sendiri. Correct inference directly related to the facts mentioned in the passage. Biasanya pasti akan sama seputar dengan apa yang sudah dibahas di dalam teks seperti itu. Main ideas, 3 types of distractors in the answer choice. For the information provided in the passage, biasanya the response is too broad. Jadi distraktor yang muncul biasanya ketika kalian menemukan main idea questions atau pertanyaan seputar main idea adalah jawabannya itu terlalu lebar, artinya terlalu luas gitu ya, jadi tidak disempitkan. Kemudian atau juga terlalu sempit. One non-adjective or verb in the response makes a response false. Jadi kadang juga ada hanya satu kata yang membuat kalau pilihan itu ternyata salah. Jadi kalian memang harus hati-hati dan memahami betul tentang main idea of the passage. Okay. Tips and strategies. Try to guess the meaning for vocabulary questions by. Jadi kalau yang ditanyakan itu adalah vocabulary questions, kalian bisa memahami betul dengan yang namanya punctuations di sana. Ada tanda baca yang biasa digunakan untuk menjelaskan arti dari kata yang memang kata sulit yang ditemukan di dalam teks. Biasanya dengan koma, dashes atau dashes itu strip, parenthesis gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Atau restating. Jadi restatement itu bisa dengan that is, which is gitu. Ya, jadi kalau kalian memahami makna kata yang memang kalian tidak tahu itu artinya apa, biasanya ada bentuk penjelasan di belakangnya dalam bentuk diikuti punctuation, tanda baca, restatement, sample. Sampel itu berarti dengan memberikan contoh gitu ya.
Jadi contohnya kalau positive reinforcement for students, jadi ada positive reinforcement itu apa sih? Such as gitu ya, reward gitu ya, prize atau apa seperti itu. Nah berarti maksudnya positive reinforcement adalah hal-hal yang memang memberikan dampak positif kepada student seperti tadi reward, penghargaan gitu kan. Dalam bentuk exemplify gitu ya, memberikan contoh sampel di situ. The surrounding words, kemudian ada lagi if there are possible more than one correct answers to the entire sentence to figure out which is the closest. Jadi ada beberapa yang biasanya mirip-mirip, kalian pilih mana yang paling tepat dan paling pas untuk mengisi jawaban itu. Sudah dicoba untuk mini testnya yang sudah saya share? Boleh dicoba kalau memang ada pertanyaan apa yang sudah kamu praktekkan dan coba dijawab dalam mini test di situ, boleh ditanyakan. Biasanya kalau hanya mendengarkan teori tanpa praktek, so you don't have questions because you don't do it by yourself, you don't do it directly, so you don't have questions to ask gitu ya. Kalau memang belum praktek mengerjakan, biasanya bingung ini mau tanya apa gitu. Ada pertanyaan nggak? Hai. Di chatbox. Di chatbox. Banyak ya? Oke. Oh, di atasnya ya. So, I'm going to read the chat box gitu ya. Kalau memang ada pertanyaannya, wait, boleh lewat chat box nggak apa-apa? Ada yang bertanya soal teknis ya, Miss. Saya Ulul Azmi dari Prodi Manajemen. Mau tanya kalau besok terganggu sinyal bagaimana ya? So make sure that you have a good internet connections ya, because we are conducting online test ya. So you better to prepare a good internet connections. Nggak bisa ya, Kak, saya nggak bisa menjamin kalau memang sinyalnya buruk ya berarti nanti kamu hasilnya kurang maksimal. Kalaupun harusnya benernya bagus gitu ya, banyak karena memang tidak terrecord karena kita pakainya online tes ya. Nanti hasilnya jadi buruk. Jadi sebaiknya dipersiapkan, pastikan koneksi internetnya bagus dulu. Harus memastikan dulu, menjamin kalau koneksinya itu bagus. Ada lagi tiba-tiba perangkat laptop mati atau listrik rumah mati, apakah dari ulang lagi harus mengerjakannya? Terima kasih. Karena kita menggunakan platform Google Form gitu ya, jadi kemungkinan besar kalau tiba-tiba koneksi internetnya mati, biasanya akan mengulang lagi seperti itu, Dear. Izin bertanya, Miss, tes TOEFL semua pilihan ganda? Iya, jadi tidak ada jawaban esai gitu ya. Tidak ada pertanyaan yang esai, semuanya adalah pilihan ganda. Kalian cukup klik, klik, klik seperti itu saja. Oke. Oke. Saya dari tadi nggak baca chat box-nya ya, sorry. Tadi kalau ketinggalan PPT-nya nggak apa-apa. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke. Tadi sudah dijawab ya. Oke. Kalau soal mini testnya itu karena memang soalnya tidak lengkap gitu ya, maksudnya belum dalam bentuk paket soal lengkap 50, 40, and 50. Jadi kalian cukup
jumlah betulnya saja. Kalian akan tahu jumlah betulnya. Jadi kalian akan memperkirakan sendiri. Nanti kalian boleh lihat konversi skor kalau dalam TOEFL, kalau listening skornya benar kalau benar segini skornya jadi berapa, struktur berapa, kalian akan ngitung-ngitung sendiri. Jadi jumlah benarnya saja kalian akan cari konversi skor TOEFL gitu ya. Kalian akan cek sendiri saja dan kalian akan memperkirakan nanti kalian akan dapat skor kira-kira berapa. Kalau untuk audio listening hanya diputar 1 kali, jadi pastikan kalian koneksi internetnya bagus selama listening karena memang ada hal yang memang harus dipersiapkan di dalam listening itu ya jelas koneksinya bagus, kemudian kalau nggak bagus pasti akan terkendala dengan pemutaran audionya, jadi audionya kurang jelas atau seperti apa begitu nanti. Sebaiknya pastikan internetnya bagus, koneksi internetnya bagus. Izin, Assalamualaikum Miss. Besok menggunakan HP tesnya nggak apa-apa gitu ya. Kalau saran saya sih ya, enaknya itu lebih menggunakan PC atau laptop. Kalau reading itu biar kita nggak terlalu capek untuk membaca, karena kalau reading itu kan passage-nya nggak pendek gitu ya, jadi panjang, jadi harus bisa melihat secara keseluruhan. Enaknya itu kalau saya sarankan kalian lebih baik menyiapkan perangkat laptop atau PC. Jadi perangkat laptop atau PC gitu ya. Kemudian kalau yang digunakan untuk Zoom-nya kalian bisa menggunakan HP saja. Jadi kalau memang satu HP satunya PC gitu ya, yang PC yang digunakan untuk mengerjakan tes. Jadi seperti itu. Izin bertanya, bagaimana jika saat listening suaranya tidak ada, seperti kejadian tes TOEFL bulan Maret kemarin, ada banyak peserta yang tidak mendengar. Jadi kalau ketika pengawas sudah memutar audio kalian tidak bisa mendengar, sebaiknya kalian langsung menghubungi pengawas tersebut. Jadi agar ditunda dulu pemutaran audionya. Kalau audionya tidak bisa terdengar, biasanya itu lebih kepada kendala koneksi internet. So, I urge you to make sure that you have good internet connections again and again. Jadi pastikan koneksi internetnya itu bagus, itu saja. Gak punya PC, wah sedih banget ya. Oke, ada pertanyaan lagi? No? Ini sudah lumayan banyak yang mundur dari Zoom-nya karena mungkin sudah tidak kuat. Mohon maaf Miss, izin bertanya lagi, besok tesnya itu masuk platform lewat Schoology atau tidak ya Miss? Soalnya jika Schoology dengan menggunakan laptop saya tidak bisa Miss. Tidak, jadi saya jelaskan kalau untuk platform yang digunakan untuk tes itu adalah Google Form. Dan yang kedua adalah Zoom. Zoom digunakan sebagai pengawasan dan platform yang digunakan untuk mengerjakan tes itu adalah Google Form. Dan nanti link soalnya akan di-share melalui website kami. Jadi tidak masuk ke Schoology. Seperti itu ya. Paham ya? Okay. Is there any more questions? No? Semoga lancar semuanya ya. Miss, izin bertanya lagi, kalau nggak ada tambahan HP dan tidak punya laptop, bagaimana Miss? Miss, ini battle TOEFL-nya masuk penilaian IE nggak ya Miss? Jadi skor TOEFL digunakan sebagai salah satu komponen penilaian untuk IE. Jadi makanya ini program wajib karena memang skornya akan digunakan untuk salah satu komponen, tapi tidak sebagai nilai akhir, tapi sebagai salah satu komponen yang digunakan untuk memberikan nilai IE 4 ini. Jadi seperti itu. Bukan sebagai pengganti ujian final test, bukan ya, tetapi salah satu komponen penilaian saja.
Kemudian kalau nggak ada tambahan HP dan tidak punya laptop, bagaimana, Miss? Harus memiliki 2 device, karena itu syarat wajib dari kami. Kalau melaksanakan TOEFL online di kami, harus memiliki 2 device. Satu digunakan untuk mengerjakan soal, dan satu digunakan untuk Zoom, seperti itu. Jadi harus syarat mutlaknya adalah itu. Untuk mini test link tadi listeningnya dari mana ya? Misalnya sudah share audionya di chat ya. Silakan boleh di download tadi. Kalau memang sudah saya share, bisa langsung di download seperti itu audionya. Di chat room dicek ya, di atas ada 3 audio. Oke. Okay, do you still have questions about the TOEFL battle for tomorrow morning? Belum ada audionya? Belum ada, Mem. Nggak ada ya? Wait a moment. Coba sebentar. Google Drive. Wait ya, coba saya lagi di Google itu dulu. Google Drive. Oke. Unprocess ya, saya coba upload di Google Drive dulu, kemudian nanti saya share linknya di Zoom ini. Oke. Saya upload di Google Drive di situ, coba silakan diakses nanti kalau memang tadi tidak bisa mendownload di chat box-nya tadi ya. Oke, do you still have questions? Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya cukupkan. And wish you luck tomorrow, and then hope you will linknya belum, Miss, ini memerlukan akses code. Wait, tadi saya coba ini ya. Oke. Saya sudah ganti settingannya, dia coba dicek lagi ya. Sudah saya ganti settingannya untuk bisa mengakses semua. Oke.
Okay, Mrs. Thank you so much. Miss, saya berdua sama saudara ikut tes TOEFL. Apakah bisa untuk Zoom-nya digunakan satu saja, Miss? Nah, idealnya harusnya kalau apa namanya tes itu adalah satu ruangan sendiri biar. Jadi harusnya Zoom-nya sendiri-sendiri saja. Kalau bisa sendiri, nanti kerjasama dong, itu kata si Jerry ya. Jadi kalau idealnya ketika memang kita mengerjakan tes secara online dalam satu ruangan itu kita cukup sendiri. Jadi untuk memastikan there is no cheating there, tidak ada kecurangan, tidak ada contek-mencontek. Jadi bisa bisa apa namanya bisa menghindari yang namanya kecurangan. Kalau Zoom-nya satu kan berarti kamu masih ini ya masih bareng-bareng di satu ruangan yang ini ya yang sama dengan orang tersebut. Jadi sebaiknya diusahakan memiliki Zoom yang berbeda seperti itu ya. Okay, is there any more questions? No questions? Sudah ya, kalau memang tidak ada pertanyaan, I think that's all for our sharing sessions today about tips and tricks for TOEFL battle ya. Hope you get luck for tomorrow and then one of you here yang sudah join bisa menjadi winners gitu ya, pemenang. Kuku semoga bisa jadi pemenang ya, Kuku. Dan juga kalau memang butuh guidance gitu ya, bisa datang ke LDC atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan bisa menghubungi apa namanya WA Center LDC gitu ya. Thank you and I do apologize for my mistakes during presentations ya. Selama presentasi tadi barangkali banyak kesalahan yang saya perbuat, saya minta maaf. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And let's close our meeting today by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Alhamdulillah. Thank you, Miss.